Hai, selamat malam. Selamat mendengarkan podcast Harmonic People yang pertama. Bersama gua Nasir Muhammad sebagai admin di channel YouTube Harmonic People dan Instagram Harmonic People. Ya, boleh dikatakan gua YouTuber pemula. It's okay. Gue cuman nyalurin hobi di sini. Gue suka aja gitu berbagi, ya kan. Berbagi cerita, berbagi kegabutan. Melalui tulisan-tulisan, puisi, sajak, dan segala macamnya. Oke, langsung aja tema yang bakalan kita angkat untuk podcast pertama Harmonic People tentang move on. Sebenarnya banyak banget kan ya yang udah ngebahas move on, entah di podcast, entah di video-video dan di sosial media lainnya. Tapi di sini gue pengen berbagi move on secara ya subjektif ya, secara ini menurut gua gitu loh. Jadi yang pertama, move on itu kan sering didefinisikan susah beralih dari hati, ya kan, dari hati yang sebelumnya, tentang percintaan gitu. Ya kan, seringnya gitu kan, tentang percintaan. Oke, kita ambil move on tentang percintaan deh. Gua ada sedikit pengalaman tentang beberapa bulan lalu gue pacaran sama seorang cewek. Ya pokoknya panjang lah ceritanya, kenapa gue bisa kenal sama dia, gue bisa jadian sama dia, terus kenapa bisa putus itu panjang. Yang pengen gue ceritain tuh pas diputusnya ini. Oke, jadi dia putusnya itu dia yang mutusin. Awal mulanya gara-garanya gue berantem sama dia, gara-gara ya you know lah, cewek sering ngoprek HP cowok ya. HP gue dimainin sama dia dan ada beberapa chat yang menurut dia salah. Gue udah minta maaf berkali-kali. Gue bahkan udah berapa kali nyamperin dia ke kantornya, ke rumahnya, buat minta maaf, buat ya memperbaiki hubungan gitu. Tapi ternyata dia udah nggak bisa buat ngelanjutin hubungannya. Jadi ya udah, gue cuma bisa pasrah. Dan waktu itu gue merasa bener-bener kayak, aduh gimana nih, kayaknya hidup gue bakalan hancur banget kalau tanpa dia. Gue ngerasa kayak gitu. Biarpun baru 2 bulan gue pacaran sama dia, gue ngerasa udah dalam banget. Karena hampir setiap minggu di hari libur kita pasti jalan, kita main, kita pokoknya quality time bareng gitu berdua. Dan melalui berbagai momen yang menurut gue susah gue lupain, tapi dia gampang banget gitu loh. Biasanya kan cewek ya susah ninggalin cowok gitu loh, tapi ini kebalik gitu, dia dengan mudahnya gitu secabut. Oke, mungkin ada perspektif dia dekat sama cowok lain, gue akuin. Emang dia tuh dekat sama beberapa cowok, ya maksudnya banyak yang deketin dia, gue tahu. Dia juga jujur, dia cerita apa adanya sama gue. Dan hampir tiap malam juga kita teleponan, bucin banget ya. Ya mungkin kita sama-sama karena udah lama gak pacaran. Gue juga waktu sebelum itu sekitar 3 tahun dan dia 4 tahunan gitu gak pacaran, cuma sekedar dekat terus berlalu, dekat berlalu gitu-gitu doang. Dan di saat kita mutusin buat benar-benar pacaran, yaitu waktu itu posisinya dia lagi dekat sama beberapa cowok juga. Dan gue pribadi pun ya gue akuin iya. Tapi ya waktu itu gue yakin mantapnya sih ke dia gitu kan, tapi harus berakhir. Nah, perjalanan gue move on dari dia itu gak gampang. Awalnya yang orang bilang patah hati tuh katanya bakalan susah makan lah, susah tidur. Iya, gue ngerasain anjir. Sebucin itu gue anjing. Ya habis gimana ya, itu kan alamiah dari hati gitu. Secara gue jadian sama dia, gue udah bener-bener stop, gak kontekan sama cewek lain awalnya. Ya udah, gue udah, karena usia gue sekarang udah 24. Alhamdulillah beberapa hari yang lalu, persis tanggal 6, gue tepat ber-24 tahun. Dan si mantan gue ini dia sekarang umurnya tuh 21. Dia lahiran tahun 99 dan gue 96. Nah jadi gue mikirnya kan, gue udah deket juga sama keluarganya, gue sering ke rumahnya kan. Bahkan si dianya ini gak ada di rumah, gue tetap main ke rumah. Gue someday gitu gue bawa oleh-oleh lah, entah gue dari mana, entah dari luar kota, entah gue dari suatu tempat, gue mampir ke rumah dia.
Gue sering ngobrol sama orang tuanya, bahkan yang bokapnya yang dibilang katanya cuek banget sama cowok yang lagi deket sama dia, itu gue ngobrol akrab. Gue cerita sampai hal pribadinya banget lah yang jarang dia share ke orang lain menurut gue, itu tentang aib-aib segala macam. Gue udah merasa deket banget sama keluarganya, kakaknya, orang tuanya, ya pokoknya keluarganya deh. Dia juga sama, dia udah sempat ketemu nyokap gue, ngobrol beberapa kali. Tapi ya itulah hubungan yang gak pernah gue nyangka sih. Gue gak pernah nyangka bakalan berakhir segampang itu. Karena tingkat kekuatannya hubungan gue sama dia tuh kayaknya gue rasa ya udah kuat banget tadinya. Gue udah mulai prepare, nabung buat ya udah nih cewek bakalan gue jadiin pendamping gue semasa hidup gue gitu tadinya. Tapi itu dia. Bahkan sampai sekarang pun WhatsApp gue diblok sama dia. Oke, gue emang pernah ngelakuin kesalahan. Setelah putus tuh sempet akrab, maksudnya sempet baik-baik aja sama dia. Setelah putus sempet ngobrol dan ada satu kejadian yang melibatkan cewek lain, yang sekarang si cewek ini lagi deket sama gue. Ya jadinya gitu deh, gue diblok. Ya, tentang move on lagi nih, balik lagi tentang cara gue move on dari dia. Gue sih nggak mikirin caranya, gue cuman ya udah berharap waktu aja awalnya gitu. Gue cuman ngelampiasin kekesalan gue lewat ya udah gue nulis asal-asalan aja gitu di kertas. Gue lebih suka nulis di kertas, di buku gitu, pakai pulpen atau pensil. Gue kurang suka ngetik panjang-panjang di handphone atau di laptop sebenarnya. Tapi somehow apa someday ini so Inggris banget gue anjir. Sorry. Ya beberapa waktu gue sering juga sih nulis di handphone, di notes gitu. Ya gue ngelampiasin ke situ, gue main game, gue kumpul sama teman-teman gue. Gue sering dikatain bucin lah, apalah, ya oke lah, bebas. Soalnya itu alamiah dari hati gitu, dari ya udah dari apa yang gue rasain, nggak bisa gue tutupin. Gue nggak awalnya nggak mau cerita apa-apa gitu sama teman-teman gue. Gue cuman ya udahlah, buset, gimana gitu, hati tuh kayaknya gimana sih anjir. Kayak dunia ini kayaknya udahan gitu, dunia ini. Padahal enggak, masa depan masih cerah, masih panjang, masih lebar, masih banyak yang bisa kita lakuin di depan gitu, walaupun tanpa dia. Ya, menurut subjektif gua, kalau kita habis putus dari pacar atau pengen move on, ya kuncinya itu bukan melupakan, tapi mengikhlaskan. Sekali lagi nih, mengikhlaskan. Yang penting kita ikhlas, mau dia bersama orang lain apa kayak gimana, kita cari kesibukan kita yang lain, dan kita juga temuin hati yang lain yang nyaman, yang cocok sama kita, yang mau nerima kita apa adanya tentunya. Of course baby. Ikhlas itu kuncinya kalau menurut gua. Oke. Oh gak kerasa nih gue ngebacot udah hampir 10 menit. Pokoknya terima kasih banyak yang udah dengerin sampai akhir. Bersama gue Nasir Muhammad. Sampai berjumpa di podcast-podcast lainnya dan sajak dan puisi lainnya di Instagram dan di YouTube channel. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Mari berdiskusi di komentar. Oke? Thank you.